Halo semua, bertemu lagi dengan saya Indra Pradia dalam YouTube channel saya Dunia Indra yang kali ini akan ajak kalian ke Kota Pagar Alam. Perjalanan menuju ke Kota Pagar Alam dari posisi saya di Kota Bandar Lampung tinggal mengakses jalan tol yang menghubungkan Kota Bandar Lampung ke Lampung Tengah. Lalu setelah itu mengikuti jalan menuju Lampung Utara, Kota Bumi hingga Bukit Kemuning dan nanti tiba di kawasan Waikanan yang merupakan kabupaten terujung di Provinsi Lampung yang berbatasan dengan bagian selatan dari Sumatera Selatan. Jadi setelah nanti dari Waikanan biasanya akan bertemu dengan desa-desa atau kecamatan-kecamatan yang berdekatan dengan kawasan Martapura. Lalu dari Martapura ada Batu Raja, lalu menuju arah Pengandonan, Muara Enim, Tanjung Enim, Lahat, dan terakhir adalah Kota Pagar Alam. Akses jalan tergolong sangat memadai dengan jalan yang begitu lancar dan kontur jalan yang baik, walaupun memang pada saat nanti di bagian Batu Raja ke Pengandonan lalu masuk ke bagian Muara Enim itu jalan tergolong sempit dan banyak sekali kendaraan-kendaraan besar yang lalu lalang sehingga wajib berhati-hati bagi para pengendara. Tapi secara keseluruhan jarak tempuh tergolong lancar 10 jam, 10 sampai 12 jam jika santai. Jika tergolong driver profesional bisa mencapai 9 sampai 10 jam. Selama berkendara, pastikan bahwa kendaraan yang dibawa cukup proper atau cukup baik secara mesin dan juga kelengkapan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama perjalanan. Ini adalah batas dari Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan yang berada tepat di ujung dari Waikanan dan berbatasan dengan bagian Oku. Ya, Oku Ilir, betul seperti itu. Oki ya. Ini adalah bagian dari Oki dan kita memasuki bagian Martapura dan lalu ini adalah Batu Raja. Akses terus menuju ke Muara Enim, lalu juga nanti akan bersinggungan dengan Prabu Mulih, Lahat dan Kota Pagar Alam. Jadi rute yang kami lalui cukup banyak kota-kota ataupun beberapa kota dalam Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan. Tibanya malam hari sekali di Pagar Alam karena kami memulai perjalanan sudah cukup tengah siang. Untuk sarana bermalam selama di Pagar Alam, ini adalah beberapa tempat penginapan yang sangat saya rekomendasikan. Pertama adalah villa dan hotel seganti setungguan. Kenapa? Akomodasi ini sangat proper untuk para pengunjung atau wisatawan karena aksesnya begitu mudah dan ada bentangan kebun teh di sekeliling dari hotel dan villa. Jadi ini adalah tergolong akomodasi yang lawas dengan profesional dan fasilitas yang sangat memadai. Lihat, bayangkan jika bangun tidur melihat bentangan kebun teh dari balik jendela. Lalu yang kedua adalah Kanawa Guest House. Nah, letaknya ada di tengah kota nih. Jadi pada kiri dan kanan dari Kanawa Guest House ini adalah pasar. Dan meski namanya Kanawa Guest House, tempatnya huniannya begitu nyaman. Dengan penataan yang apik dan tampilan warna-warni serta ini nih, rooftop yang memiliki latar Gunung Demponan Gagah. Ini wajib banget buat kalian datangi. Jadi bermalam di Kanawa, rekomendasi. Selanjutnya adalah Dempo Flower Hotel. Nah, yang ditawarkan dari Dempo Flower Hotel ini adalah view yang bisa menjadi pusat bersantai para pengunjung dengan melihat hamparan Kota Pagar Alam dari ketinggian melalui
Tuh, ada spot yang juga kekinian yang bisa diabadikan. Hunian bermalamnya menarik sekali. Jadi macam villa-villa atau rumah-rumah yang terpisah satu sama lain dan satu kamar ukurannya besar sekali. Ada bed ukuran king bed size seperti ini. Lalu juga ada ruangan yang cukup luas sekali dan ada ruang tamu atau ruang makan di bagian belakang yang bisa dialih fungsikan untuk menerima tamu sehingga tamu tidak melihat langsung bentuk kamar atau kondisi kamar. Nah, yang juga menarik nih ada sofa untuk bersantai jadi tempat juga menerima tamu dan bathtubnya nih ya. Pasti yang ingin bersantai leyeh-leyeh di bathtub menyukai posisi seperti ini. Yang juga menjadi tempat bermalam yang sangat recommended adalah Villa Mentari. Villa Mentari ini menurut saya lebih kekeluargaan. Jadi buat kalian yang bawa keluarga ini cocok sekali karena selain posisinya tidak terganggu oleh lalu lalang kendaraan umum di pusat jalan besar, ini juga menarik untuk jadi tempat bersantai. Nah, yang recommended juga adalah The Cabin. Ini adalah konsep hunian yang sangat private, instagramable juga, dan tuh bangunan-bangunan huniannya konsepnya adalah unfinished. Jadi sangat instagenik untuk kamu abadikan dan posting di sosial media kamu. Ingat ya, semua penginapan yang saya sampaikan dalam video ini adalah penginapan-penginapan yang recommended dengan harga yang tergolong terjangkau dan fasilitas yang memadai serta akses yang mudah untuk mencapai segala arah baik perkotaan maupun kebun teh dan juga Gunung Dempo. Jadi tunggu apa lagi? Kalian segera hubungi tuh di Instagram masing-masing, ada nomor telepon dari setiap akomodasi yang saya sampaikan dalam video ini. Ini adalah bagian dalam dari setiap kamar. Ada twin bed, ada king size bed, tinggal dipilih, dan The Cabin juga sangat terbuka bagi kalian yang ingin menggelar camping di halaman ataupun melakukan barbecue dengan rekan-rekan organisasi komunitas apapun bentuknya. Yang terakhir ada Semantung Private Villa. Ini adalah villa pribadi. Jadi pemesanannya juga harus dilakukan secara personal langsung kepada ownernya. Saya berikan identitasnya di inbox atau box deskripsi dalam postingan YouTube ini. Selanjutnya, yang menjadi spot kunjungan jika ke Pagar Alam pertama adalah bisa datang nih ke pabrik pengolahan teh Gunung Dempo yang merupakan bagian dari usaha PTPN 7 ya. Dari sini juga kalian bisa bertandang ke bagian dari salah satu cultural heritage yaitu desa wisata dan juga kampung budaya Pelang Kenidai. Di sini kalian bisa melihat rumah-rumah bergaya lawas dengan arsitektur yang sangat menarik, rumah panggung kayu yang sudah berusia ratusan tahun. Lihat, tandang ke sini kalian juga bisa melihat secara langsung aktivitas warga sekitar yang masih sangat alami sekali, masih sangat harmoni dengan alam. Dan dengan tandang ke sini kalian akan tahu bahwa seperti apa budaya nenek moyang kita terdahulu. Selain desa wisata dan kampung budaya Pelang Kenidai, tak jauh jaraknya juga terdapat makam dari Puyang Serunting Sakti atau yang lebih dikenal dengan Si Pahit Lidah. Nah, makam ini biasanya jadi tempat peziarah atau sering terlaksana beberapa acara ketika malam satu suro atau malam-malam akbar lainnya. Kalau misalnya tandang ke Pagar Alam, untuk jejak budaya penting banget untuk datang ke makam Puyang Serunting Sakti. Selain itu, di Pagar Alam ada banyak sekali situs megalit yang terletak di beberapa tempat.
Nah, situs megalitikum yang saya kunjungi pertama adalah situs tebing tinggi yang aksesnya tidak terlampau jauh dari pusat kota Pagar Alam. Di lokasi ini ada batu-batu lumpang serta batu yang menandai zaman prasejarah atau pada saat megalit yang ada di Pagar Alam. Nah, ini adalah manusia menunggangi kerbau, tetapi sayang sekali pada bagian kepalanya sudah hilang. Dan juga ada nih situs dari Tegurwangi yang memiliki sebuah arca berbentuk manusia. Selain itu juga ada batu kubur dan masih banyak sekali batu-batu yang merupakan bagian dari peninggalan masa megalit yang terletak di areal persawahan warga. Jadi batu-batu ini bisa dibilang masih berada di areal pemukiman warga. Tapi ini menarik sekali untuk didatangi karena bisa menambah pengetahuan dan juga jejak sejarah dari zaman prasejarah yang sudah ada di Kota Pagar Alam sejak dulu. Untuk spot kunjungan selanjutnya adalah Green Paradise. Sesuai dengan namanya, kawasan ini memang sangat hijau dan nyaman serta damai sekali. Lihat, kolam-kolam ikan di sini isinya bukan sembarang ikan, tapi hanya ikan yang bisa hidup di air tawar yang jernih. Itulah kenapa salah satunya ada ikan khas dari Pagar Alam yang memang hanya ada di Pagar Alam. Jadi Green Paradise di Kota Pagar Alam ini memang jadi spot yang wajib dikunjungi. Selain itu, jika datang ke Kota Pagar Alam, jangan lupakan untuk menikmati hasil buah-buahan lokal dari petani lokal dengan cita rasa yang istimewa. Salah satunya nih, jeruk khas Kota Pagar Alam yang tidak ada dimanapun. Bentuknya bulat besar seperti jeruk sankis, tetapi kulitnya tebal dan isinya begitu manis. Lalu ada juga nih salak khas dari Kota Pagar Alam. Manisnya tidak sekalah dengan salak-salak yang ada di mal-mal atau supermarket. Kalian harus cicipi salak yang dijual oleh para petani-petani lokal yang ada di Kota Pagar Alam. Sekalian bantu-bantu perekonomian masyarakat lokal. Nah, untuk cita rasa kuliner, saya mau kasih satu persatu informasinya nih. Yang pertama, kuliner Pagar Alam itu datang saja ke Kanawa Guest House, tempat bermalam yang juga ada angkringan dengan menu-menu lezat dan sangat khas. Cobain deh, kalian pasti akan kesengsem. Lalu juga ada warung nongkrong nih, tempatnya kedai nongkrong para anak-anak muda di Kota Pagar Alam yang banyak banget pilihan makannya. Dan juga ada tempat yang tidak kalah menarik untuk dikunjungi, yaitu kedai dari chef. Dan ini nih, mie Titi Theo. Ini menarik banget. Dan mie ini hanya ada di Pagar Alam. Beneran deh. Pempek di mie Titi Theo juga ada. Dan ini seperti biasa ya, pempek tapi cita rasanya enak. Ini adalah hidangan yang ada di warung lesehan Ridwan. Ini rumah makan enak banget. Mulai dari pindang, tulang pindang iga, pindang ikan, patin, baung, bahkan masakan-masakan semacam menu-menu Nusantara juga tersedia. Dan ini adalah ikan mas masak kuning khasnya Kota Pagar Alam. Jadi kalau ke Kota Pagar Alam wajib banget nih makan beginian, ya kan? Di rumah makan Nispala. Ingat itu ya. Beragam sajian lezat dan khas di Nispala pasti buat kalian ketagihan dan selalu ingat akan cita rasanya. Nah, untuk spot kunjungan wisata alam selanjutnya nih ada Rizal Camping Ground. Wajib banget kesini dan bisa ikutan tubing, ikutan juga arum jeram. Wow. Dan yang paling mengesankan dari Kota Pagar Alam yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain di Sumatera Selatan ataupun bahkan di Pulau Sumatera adalah kebun teh Pagar Alam yang konturnya dingin sekali
suasananya sejuk pasti ya. Dan ini nih ada tempat spot foto tikungan hits dan bentangan yang memukau untuk disandingkan. Foto kalian abadikan di sini dengan latar Gunung Dempo. Wajib banget ke sini. Nah, kalau sudah ke Kota Pagar Alam, tanggung kalau nggak ikutan camping dengan teman-teman Bediangers di camping Kebun Raya Dempo. Jadi kalian bisa buat api unggun, seru-seruan, bertukar cerita, ngobrol panjang lebar sambil menantikan datangnya sunrise. Wah, nunggu sunrise terbit dan lihat secara langsung bentangan sunrise yang benar-benar memukau, orange maksimal hanya di Kebun Raya Dempo. Nih seperti saya dan teman-teman ikutan camping di sini, seru-seruan sambil menikmati sunrise dan menikmati momen pagi bersama sarapan berlatar Gunung Dempo. Tuh, lihat kan? Wajib ke sini. Kontak Bediangers untuk range perjalanan kamu dan momen kemah atau camping bareng di atas dari kawasan Kebun Raya Dempo. Saya jamin kalian akan menemukan momen yang tak akan terlupakan jika menghabiskan waktu di Kebun Raya Dempo. Dan jangan lupa langsung ke titik tertinggi untuk kunjungan di Tugu Rimau yang bertuliskan Kota Pagar Alam ya. Jadi dari Kebun Raya Dempo tadi tinggal naik lebih kurang 200 meter ke atas sudah sampai di Tugu Rimau dengan ketinggian Gunung Dempo di 1860 Mbpl. Hai. Lengkap bukan berwisata ke Kota Pagar Alam? Bentangan alam, peninggalan sejarah, cultural heritage, makanan, tempat penginapan, dan yang terakhir adalah oleh-oleh. Nah, yang pertama adalah oleh-oleh khas Pagar Alam. Ini adalah usaha rumahan home industry dari Putra Abadi yang menyajikan 37 produk istimewa yang hanya ada di Kota Pagar Alam. Salah satunya nih adalah makaroni ubi jalar ungu, produksi asli dari Putra Abadi. Nah, selanjutnya ada juga nih tempat oleh-oleh khas yaitu HSS Oleh-oleh yang menyajikan bukan hanya makanan tapi juga pernak-pernik mulai dari kaos, figura, gantungan kunci, bahkan ada banyak kemasan varian teh asli Pagar Alam mulai dari teh hitam, teh merah, teh hijau, dan jenis-jenis atau tipe-tipe teh lainnya. Kalian wajib banget loh. Yang istimewa di sini harganya terjangkau banget. Contoh nih ya, satu kaos ini harganya 30.000. Terus ada juga topi 25.000. Jangan lupa untuk hangout coffee santai di Otoy Coffee Shop. Habiskan waktu sore misalnya atau waktu senggang di kala malam dengan nongki-nongki cantik di sini, ya kan? Dan ketemu nih barista Mas Yuda. Ini adalah barista terbaik dari Kota Pagar Alam. Ini adalah barista terbaik nomor 1 di Indonesia dengan kompetisi yang sudah beliau ikuti secara tingkat nasional. Jadi kemampuan yang meracik kopi jangan diragukan lagi. Saya sebagai saksi yang sudah menikmati hasil racikan kopi dari Mas Yuda bisa bilang kalian tidak akan menyesal menikmati kopi racikan Mas Yuda. Gimana? Lengkap kan? Apa saja hal-hal menarik yang ada di Kota Pagar Alam yang layak kamu datangi langsung dan coba langsung? Ya, ikuti apa yang jadi rekomendasi saya. Oke, take 3 ya. 3, 2, 1, action. Imkombal Explore manjau ke Kota Pagar Alam. Pagar Alam bersih, hidup,